Assalamualaikum. Wahai sadulur pahing. Kita lanjutkan perjalanan. Memahami takdir lewat hari lahir. Kali ini, tentang mereka yang terlahir di hari pahing. Mereka yang terlihat biasa-biasa saja. Tidak banyak bicara. Tidak cari perhatian. Tapi, tahukah kamu, di balik kesederhanaan itu, tersimpan mesin rezeki yang sekali jalan, meledak, bagaikan petasan. Di siang bolong, jangan remehkan yang terlihat biasa. Dalam primbon Jawa, Wong Pahing itu dinaungi oleh unsur api dan bumi. Kombinasi yang unik. Bumi memberi ketenangan, api memberi kekuatan. Mereka itu bagaikan gunung berapi yang sedang tidur. Luarnya hijau, damai, ditumbuhi tanaman. Siapa sangka di dalamnya ada kekuatan luar biasa yang siap memancar. Jangan tanya kecil. Kalau sudah meletus, itu gunung. Bisa menciptakan tanah subur baru. Poin 1. Ketenangan yang menipu. Seperti semut yakin in daun. Wong Pahing itu sikapnya adem ayem, jalannya pelan, bicaranya santai. Orang lihat, orang ini kayaknya biasa aja. Hidupnya kayak air mengalir. Eits, salah besar. Itu bukan air mengalir biasa. Itu air terjun yang lagi istirahat. Di musim kemarau, begitu hujan datang, debit airnya luar biasa. Begitu juga rezekinya. Mereka itu pekerja keras. Dalam diam, ibaratnya semut rangrang. Kerja di balik daun, tidak terlihat, tapi sekali dia menyengat, atau sekali dia memanen, hasilnya bisa untuk koloni besar. Jadi kalau kamu punya teman Wong Pahing yang kelihatannya cuma numpang wifi di warung kopi setiap hari, jangan dikira dia pengangguran. Bisa jadi dia sedang mengelola 3 toko online dari HP-nya, atau lagi menunggu momentum yang tepat. Dia itu kayak pembalap di garis start, mesinnya sudah digas, tapi belum ada lampu hijau. Kalau sudah hijau, wush, gak keburu dilihat, sudah sampai finish, bawa piala. Makanya, jangan ganggu dia, yang lagi kelihatannya nganggur. Bisa jadi dia sedang charging tenaga untuk ledakan besok. Poin 2, ledakan rezeki. Bagai bambu yakin inrun jahan. Ini nih rahasianya. Sekali jalan, langsung penuh. Wong Pahing itu punya siklus. Mereka bisa melalui masa-masa biasa, bahkan terkadang terasa datar. Tapi, ketika ada satu proyek, satu ide, atau satu kesempatan yang mereka tekuni, wah, semua energinya terkonsentrasi di situ. Hasilnya, meledak. Ibaratnya seperti bambu. Tumbuhnya lama, tapi sekali dia muncul runcingnya, pertumbuhannya luar biasa cepat. Atau seperti orang menimba di sumur yang penuh. Satu timba turun, naiknya langsung berisi air, sampai tumpah. Tapi ingat, ledakan ini bukan sulap. Ini akumulasi. Itu bumi dalam dirinya, menyimpan persiapan. Itu api dalam dirinya, memberikan semangat dan daya juang saat eksekusi. Kalau kamu Wong Pahing, jangan frustrasi di masa persiapan. Kamu sedang mengumpulkan pasukan dan senjata di balik benteng. Ketika gerbang dibuka, seranganmu dahsyat, dan sekali serang, langsung bisa menaklukkan wilayah luas. Itu sebabnya, banyak pengusaha sukses dari weton Pahing, bisnisnya sekali jalan, langsung melebar, gak setengah-setengah. Poin 3, sisi api dan tantangan. Hati-hati dengan bara. Nah, saudaraku, unsur api itu tidak hanya memberikan semangat, tapi juga sifat panas dan keras kepala. Wong Pahing itu punya prinsip yang kuat. Kalau sudah yakin, sulit dibelokkan. Ini bagus untuk konsistensi, tapi bisa jadi bumerang. Mereka seperti pandai besi, bisa menempa besi, menjadi pedang yang tajam. Usaha yang sukses, tapi kalau tidak hati-hati, bara apinya bisa membakar dirinya sendiri. Emosi yang meledak. Jadi, kalau lagi marah, Wong Pahing itu kayak kompor meleduk. Gak banyak omong, tapi matanya sudah merah. Kerjanya ngegas. Bisa-bisa karena kesal sama atasan, malah dapat ide buka usaha sendiri, yang akhirnya sukses besar. Marahnya jadi motor penggerak. Tapi ya itu, jangan sampai kebakarannya membuat kamu kehilangan teman seperjuangan. Lebih baik, emosi apinya itu dialirkan untuk memasak rendang. Perlahan, penuh kesabaran, tapi hasilnya nikmat dan mengenyangkan untuk banyak orang. Jadi, kendalikan amarahmu
Jadikan itu bahan bakar disiplin, bukan pembakar jembatan. Saudaraku, jadi kesimpulannya, Wong Pahing itu penyimpan rahasia dan peledak pelan. Kamu jangan minder. Kalau terlihat biasa, justru itu penyamaran terbaikmu. Fokuslah pada pengumpulan energi dan pengetahuan. Dan ketika waktunya tiba, jalankan. Jangan setengah-setengah. Ledakan semua kemampuanmu. Bagi yang bukan pahing, belajarlah pada kesabaran dan daya ledak mereka. Dan bagi kalian semua yang menonton, kalau merasa dapat pencerahan, jangan pelit like. Tombol like itu bentuk syukur pada ilmu yang dibagikan. Kalau mau dapat pencerahan weton-weton lainnya, subscribe itu seperti membuka pintu rezeki ilmu. Nanti ada notifikasi setiap ada ilmu baru dari Mbah. Dan yang paling penting, komentar. Tulis wetonmu di kolom komentar. Siapa tahu Mbah bahas di episode depan. Sharing itu bagus, rezeki ilmu bisa merata ke semua orang. Segala uraian dalam video ini bersumber dari Telah Primbon dan tradisi Jawa yang merupakan warisan budaya dan kearifan lokal nenek moyang. Penjelasan ini tidak dimaksudkan untuk mendeterminasi atau membatasi hidup seseorang. Keberhasilan dan rezeki tetaplah hasil dari ikhtiar, doa, kerja keras, serta ridho Tuhan Yang Maha Esa. Gunakanlah tafsir primbon ini sebagai bahan refleksi dan motivasi, bukan sebagai patokan mutlak yang menakut-nakuti. Penonton diharapkan tetap bersikap bijak, kritis, dan positif. Video ini murni untuk tujuan edukasi budaya dan hiburan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.